Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Nama saya Venita, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit dari kelenjar tiroid. Yang pertama itu penyakit tiroid Hashimoto. Penyakit ini merupakan penyakit tiroid karena gangguan autoimun. Nah, penyakit ini ditandai dengan kelenjar tiroid keras, membesar difus, serta tidak disertai rasa sakit. Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Hikaru Hashimoto pada tahun 1912 di Jepang dengan nama penyakit stroma limfotik. Nah, dan penyakit ini memiliki beberapa faktor risiko seperti jenis kelamin wanita, umur 45-65 tahun, terus penyakit autoimun lainnya seperti diabetes mellitus tipe 2, sindrom Down, dan sindrom Turner. Apa aja sih gejala-gejala dari penyakit ini? Gejala penyakit ini merupakan manifest dari penyakit hipotiroid. Ya, hipotiroid merupakan kelenjar tiroid kekurangan hormonnya, penyakit kekurangan hormon, penyakit tiroid kekurangan hormon tiroid, ya kan? Nah, apa aja sih gejalanya? Nyeri otot. Pertama nyeri otot. Yang kedua lemas lesu. Nah, yang ketiga, dia itu biasanya suara serak. Yang keempat, dia bradikardia atau denyut jantungnya lemah. Nah, ini merupakan gejala-gejalanya. Apabila gejala tersebut sudah terlihat, alangkah baiknya kita langsung konsultasi atau pergi ke rumah sakit. Bagaimana sih tata laksana dari penyakit ini? Tata laksana dari penyakit ini, yang pertama itu kita harus konsultasi, harus tetap konsultasi atau apabila kita mendapatkan pasien dengan penyakit ini, kita harus merujuk ke dokter spesialis konsultan endokrinologi. Nah, yang kedua dia juga dapat diobati dengan obat L-tiroksin. Tapi penggunaan obat L-tiroksin ini harus diperhatikan karena terdapat kontraindikasi lainnya. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan teriodektomi. Ya, teriodektomi ini apabila ditemukannya gejala-gejala yang mengarah ke ganasan atau mengarah ke kanker. Nah, itulah penjelasan dari tiroid Hashimoto. Selanjutnya adalah karsinoma papiler. Tiroid karsinoma papiler. Dari beberapa jurnal yang saya baca seperti jurnal kedokteran Orly or ID, karsinoma papiler merupakan tumor epitel ganas yang menunjukkan berdiferensiasi sel-sel folikel dan memiliki bentuk karakteristik inti yang khusus. Nah, penyakit ini merupakan penyakit tersering yang terjadi pada karsinoma tiroid. Nah, penyakit ini memiliki prognosis yang buruk terhadap lansia. Penyakit ini memiliki etiologi, yaitu dia faktor genetik. Yang kedua, radiasi. Yang ketiga itu penyakit tiroid itu sendiri. Penyakit tiroid yang sudah ada juga dapat berpengaruh ya. Nah, terdapat faktor risiko ya. Faktor risiko dari karsinoma papiler ini. Faktor resikonya yaitu yang pertama adalah faktor genetik. Nah, yang kedua adalah sering terjadinya penyinaran pada saat bayi. Nah, yang ketiga adalah radiasi. Terus yang keempat ada hormonal. Nah, penyakit ini kan sering terjadi apa yang lebih mengarah ke ganasan ya. Nah, bagaimana sih penata laksanaan dari penyakit ini? Penata laksanaan dari penyakit ini yang pertama adalah dilakukannya diagnosis yang pasti ya. Yang kedua, harus adanya pengangkatan tumor primer untuk mengatasi terjadinya penyebaran kan.
Yang ketiga, harus menggunakan stadium yang pasti agar tidak terjadinya kesalahan pada saat penata laksanaannya. Jadi kita harus menyatakan stadium berapa ini, harus menyatakan stadium yang benar-benar pas. Yang keempat itu lakukan operasi untuk memperingan penyakit ini. Selanjutnya adalah karsinoma folikuler. Dari beberapa jurnal yang saya baca seperti Digilit Unhas ACID, penyakit karsinoma folikuler merupakan penyakit yang disebabkan oleh sel-sel folikuler. Sekitar 10-20% ini menyebabkan karsinoma folikuler. Nah, penyakit ini penyakit tersering kedua setelah karsinoma papiler. Nah, insiden ini atau penyakit ini sering terjadi pada daerah dengan orang-orang yang mengalami defisiensi yodium. Dapat dua klasifikasi dari karsinoma folikuler ini. Yang pertama itu karsinoma folikuler invasi minimal. Yang kedua, karsinoma folikuler invasi luas. Karsinoma folikuler invasi minimal ini dia mirip dengan adenoma folikuler, tetapi ditemukan simpai di dalam pembuluh darah. Simpainya ini tebal dan irregular. Yang kedua itu ada namanya karsinoma folikuler invasi luas ya. Ditemukan lebih dari 4 invasi di dalam pembuluh darah di simpai. Penata laksanaan dari karsinoma folikuler ini terdapat beberapa penata laksanaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu terapi pembedahan. Terapi pembedahan ini dilakukan apabila sudah mengarah ke ganasan. Jadi dia terdapat indikasi-indikasi yang diperbolehkan untuk dilakukannya pembedahan. Adalah terapi radioiodin. Terapi ini dilakukan setelah operasi. Cukup dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Dari beberapa paparan yang saya jelaskan tadi merupakan ada beberapa sumber yang saya ambil dari Digilit Unhas ACID, Jurnal Kedokteran Orly ACID, dan Jurnal Akademik ACID. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga imunitas agar tidak terserang dari COVID-19 atau coronavirus disease. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih atas like-nya. Sampai jumpa dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.